Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya dan sobat-sobat Kang Abbas, ngaji yuk. Adik-adik dan sobat-sobat Kang Abbas semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala mencintai kita adik-adik, memberikan kita keberkahan dan juga menjaga kita dari segala mudarat yang ada di sekitar kita adik-adik. Allahumma amin. Adik-adik, pada pekan yang lalu Kang Abbas sudah menjelaskan bahwasanya Islam memiliki tiang-tiang. Bangunan Islam memiliki tiang-tiang. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islam ala khamsin." Bangunan Islam itu ada 5 tiang-tiangnya adik-adik. Dan tiang yang paling utama dan pertama adalah yaitu beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sudah Kang Abbas jelaskan tentang kalimat la ilaha illallah, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang adik-adik Abbas melanjutkan tentang kalimat yaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, adik-adik, orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau ingin imannya sempurna, maka dia harus memenuhi 4 hal ini adik-adik. Kalau 4 hal ini adik-adik tidak dipenuhi, tidak dilaksanakan, maka imannya tidak sempurna, bahkan bisa dianggap imannya palsu. Dan orang-orang seperti ini adik-adik kelak tidak akan mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad SAW, tidak mendapatkan syafaat ketika nanti di hari kiamat orang-orang berkumpul lalu mencari kepada siapa mereka akan meminta pertolongan di saat hari yang sangat luar biasa menyiksanya adik-adik. Dan pada hari itu adik-adik yang hanya bisa memberikan syafaat adalah Nabi Muhammad SAW. Dan juga mereka tidak akan bisa meminum dari telaga Haud, yang airnya adik-adik bisa membuat mereka tidak akan haus selama-lamanya. Dan itu tidak akan mereka dapati kalau mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW dengan iman yang benar adik-adik. Kok bisa adik-adik ya? Bagaimana sebabnya adik-adik? Kita mulai dari adik dengan muji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang indah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Adik-adik semuanya dan sahabat-sahabat Kang Abbas, maka bagian yang kedua dari kerangka tiang yang pertama ini adik-adik, karena sebagaimana Kang Abbas sudah jelaskan kemana adik-adik, tiang yang pertama dan utama ini yaitu kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalimat syahadat adik-adik, itu memiliki 2 kerangka adik-adik. Kerangka yang pertama adalah kalimat la ilaha illallah, dan kerangka yang kedua adalah adik-adik yaitu bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Tapi adik-adik tidak hanya cukup bersaksi, tidak hanya cukup beriman bahwasanya Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi dan rasul. Karena adik-adik kalau hanya sebatas meyakini Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul, orang-orang kafir juga ada yang mengakui adik-adik. Mereka mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi dan rasul, tapi ternyata mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga ada orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tapi adik-adik imannya tidak sempurna. Bahkan adik-adik imannya palsu. Kalau imannya palsu gimana adik-adik? Diterima apa ditolak nanti kelak adik-adik? Akan ditolak. Kenapa adik-adik bisa imannya tidak sempurna dan bahkan dianggap palsu? Karena adik-adik tidak memenuhi 4 hal ini adik-adik. Adik-adik, setan, iblis yang memang mereka ada di dunia ini adik-adik, mereka berusaha untuk menyesatkan manusia karena mereka butuh teman-teman nanti di neraka adik-adik. Maka mereka berusaha menyesatkan manusia, mereka berusaha menyesatkan manusia untuk tidak mentaati Allah. Tapi mereka tidak sanggup untuk menggoda manusia yang beriman untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka lalu adik-adik mencari cara, dan cara mereka adalah adik-adik yaitu
membuat orang-orang beriman tidak taat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah. Karena kalau bisa membuat orang-orang beriman dan adik-adik tidak taat kepada Nabi Muhammad SAW, maka mereka, para setan dan iblis ini akan lebih mudah menyesatkan orang tersebut untuk tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Semoga Allah melindungi kita adik-adik dari godaan setan dan iblis tersebut yang membuat kita adik-adik tidak mentaati Allah. Nah adik-adik, apa saja 4 hal tersebut adik-adik? Yang pertama adik-adik yaitu mentaati Nabi Muhammad SAW. Beriman kepada Nabi Muhammad SAW tidak hanya cukup kita meyakini Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul, tapi juga kita harus mentaati beliau. Karena adik-adik, orang yang mentaati Nabi Muhammad SAW adalah orang yang tidak akan merugi di dunia dan akhirat. Tapi sebaliknya adik-adik, orang yang tidak mentaati Nabi Muhammad SAW, maka dia akan menjadi orang yang merugi dan menyesal adik-adik. Karena Allah Subhanahu wa taala adik-adik telah menjamin surga buat orang-orang yang mentaati Nabi Muhammad SAW. Dengan surga yang indah, yang di dalamnya mengalir sungai-sungai adik-adik, dan mereka kekal di dalamnya. Sebagaimana adik-adik dalam surat An-Nisa ayat yang ke-13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, dan siapa saja yang mentaati Allah dan Rasulnya, yudkhilul jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang indah, dan mereka kekal di dalamnya. Wadzalikal fawzul adzim, dan itulah kemenangan yang besar bagi mereka. Adik-adik, orang yang dimasukkan ke dalam surga karena mentaati Allah dan mentaati Rasulullah, bagaikan adik-adik mereka sedang melakukan perlawanan adik-adik, peperangan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang masuk ke dalam surga dianggap sebagai orang yang mendapatkan kemenangan yang besar adik-adik. Karena adik-adik di dunia ini kita bertarung melawan setan dan iblis, yang dimana setan dan iblis berupaya supaya menjebak kita, menjerat kita adik-adik untuk tidak mentaati Allah dan tidak mentaati Rasulullah SAW. Karena dengan itu adik-adik, dia punya teman yang banyak adik-adik. Setan dan iblis punya teman yang banyak yang akan menemani mereka di dalam neraka. Makanya kita berperang adik-adik. Ketika kita berhasil melawan setan dan iblis, tidak tergoda dengan mereka yang ingin membuat kita adik-adik supaya tidak mentaati Nabi Muhammad SAW, maka kita berada dalam kemenangan yang besar adik-adik. Itu dia adik-adik. Ya. Nah, adik-adik semuanya, lalu poin yang kedua apa adik-adik? Yang kedua adalah adik-adik, yaitu kita membenarkan apa saja yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, kita benarkan adik-adik. Karena adik-adik tidak mungkin kita mentaati Nabi Muhammad SAW tapi kita tidak membenarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Dan adik-adik, apa yang beliau sampaikan itu adalah wahyu yang Allah wahyukan. Contohnya nih adik-adik, ada orang-orang Islam yang mereka tidak membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal adik-adik, katanya mereka mentaati Nabi Muhammad SAW, katanya mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tapi mereka tidak mau membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya adik-adik, Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita adik-adik, kalau kita memakai celana atau kain buat laki-laki tidak boleh di bawah mata kaki. Kenapa adik-adik? Karena orang yang memakai kain di bawah mata kaki diancam di dalam neraka. Tapi ada orang-orang Islam yang tidak membenarkan. Mereka berkata, itu kan kalau sombong, itu kan kalau dia punya niat membanggakan diri. Mereka tidak membenarkan adik-adik. Bahkan ada yang mengatakan, masa sih cuman gara-gara kain di bawah mata kaki diancam dalam neraka, emang dosanya apa? Gitu adik-adik ya. Ada yang berkata demikian adik-adik. Dosanya adalah yaitu tidak mentaati Rasulullah SAW. Orang yang tidak mentaati Rasulullah sama adik-adik, dia termasuk orang yang telah melakukan pelanggaran dan dinyatakan telah berbuat dosa. Padahal adik-adik Rasulullah SAW bersabda, ma'asfala minal ka'bay minal izari fa finnar. Apa-apa yang berada di bawah mata kakinya dari kainnya, maka tempatnya di dalam neraka adik-adik.
Kalau kita membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka kita segera memakai celana ataupun sarung adik-adik tidak di bawah mata kaki, tapi kita upayakan berada di atas mata kaki. Kalau kita membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, yang beliau sebenarnya adik-adik sangat sayang sama kita, sampai-sampai beliau mengingatkan kepada kita satu perkara yang dianggap remeh adik-adik. Cuman kain doang di bawah mata kaki, emang kenapa? Padahal adik-adik, Nabi kita Nabi Muhammad SAW menyampaikan hal ini karena sayang sama kita agar kita tidak mendapatkan siksa di dalam neraka. Tapi karena ada orang-orang yang tidak mau membenarkan, akhirnya mereka malah jadi sombong adik-adik ya. Awalnya kata mereka kan kalau sombong, tapi ketika mereka adik-adik tidak membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak mau mengikuti apa yang Nabi Muhammad SAW perintahkan dengan berbagai alasan, sesungguhnya adik-adik mereka telah orang-orang yang telah melakukan kesombongan adik-adik. Karena adik-adik membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW merupakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana adik-adik Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu." Dan apa-apa yang disampaikan, yang diberikan kepadamu, maka terimalah, maka ambillah, maka benarkanlah. Tuh, lihat adik-adik ya. Jadi apa yang saja yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kita terima, kita benarkan dan kita ambil adik-adik, dan kita laksanakan tentunya adik-adik. Ya. Maka adik-adik orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dia membenarkan semua apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian adik-adik yang ketiga, yaitu menjauhi segala apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin dia beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan mentaati Nabi Muhammad SAW lalu membenarkan tapi tidak menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Itu tidak mungkin adik-adik. Karena orang yang beriman dia akan berusaha menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Karena ini juga perintah adik-adik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah adik-adik dalam surah Al-Hasr juga ayat yang ke-7, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa-apa yang dilarang kepada kalian maka jauhilah, tinggalkanlah. Lihat adik-adik, Allah memerintahkan kepada kita adik-adik, apa-apa saja yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk menjauhi dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau memang kita beriman adik-adik kepada Nabi Muhammad SAW dan kita mentaati Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir adik-adik, yang keempat, yaitu bahwasanya agar kita memiliki iman yang sempurna dan bukan sebagai iman yang palsu, maka yang keempat adalah adik-adik, yaitu kita melaksanakan seluruh ibadah kita ini dengan meniru dan mencontoh apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kita ikuti adik-adik dalam ibadah adalah apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Adik-adik, dalam perkara ibadah, maka semuanya kita meniru dan mencontoh apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita nggak boleh adik-adik meniru yang diajarkan yang tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Meniru seorang ustadz, meniru seorang kiai, meniru seorang habib, ataupun ulama besar yang dimana mereka melakukannya tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka kita tidak boleh mengikutinya. Walaupun dia adalah orang-orang yang dikenal sebagai orang yang terkenal adik-adiknya, maka tidak boleh kita mengikuti mereka. Yang kita ikuti adik-adik dalam perkara ibadah, yaitu hanyalah Nabi Muhammad SAW. Kita hanya meniru Nabi Muhammad SAW dalam praktek-praktek ibadah. Karena adik-adik, orang yang tidak meniru Nabi Muhammad SAW, dia akan menjadi orang yang merugi. Karena semua ibadah yang dikerjakan adik-adik akan ditolak oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad SAW adik-adik, "Man amila amalan," siapa saja yang melakukan satu amalan dalam ibadah, "laisa alaihi amruna," yang tidak pernah kami ajarkan, fahuwa raddun, maka amal tersebut tertolak adik-adik, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Aduh adik-adik, udah capek-capek kita beribadah, udah capek-capek kita melaksanakannya, ternyata ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka adik-adik dalam praktek ibadah seperti kita berudu, sholat, berzikir, berdoa, kemudian juga haji, umroh,
puasa, berzakat adik-adik, semuanya harus meniru dan mencontoh apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kalau kita ingin ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik-adik, yang keempat adalah kita meniru, mencontoh, mengikuti semua ibadah adik-adik, prakteknya, tata caranya sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Agar kita adik-adik menjadi orang-orang yang benar iman kita dan menjadi orang yang imannya bisa sempurna adik-adik. Insyaallah, Allahumma amin. Demikianlah adik-adik yang bisa Kang Abbas sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat Kang Abbas, buat adik-adik semuanya dan semua yang mendengarkan kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini bermanfaat dan juga menjadi pahala buat Kang Abbas. Allahumma amin. Adik-adik semuanya, Kang Abbas mohon maaf jika ada kata-kata Kang Abbas yang salah dan keliru. Yuk kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.